Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmah S. Saya dari YMI Lengkok, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan nomor NIM 211240265. Saya mahasiswi dari RPTK Syekh Muhammad Jamil, Gembok, Bukit Tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita masuk ke pembelajaran terlebih dahulu, kita sama-sama berdoa sebelum mulai belajar. Saya minta untuk dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk ketua kelas dalam memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini apakah semua siswa hari ini masuk? Masuk. Ya, semua hadir ya. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar untuk membahas piktogram. Ya. Apakah ada yang tahu apa itu piktogram? Piktogram adalah gambar atau simbol yang digunakan untuk Piktogram adalah gambar atau simbol yang digunakan untuk menggambarkan data atau informasi. Ya. Apa saja manfaat piktogram? Apakah ada yang tahu? Mengembangkan kemampuan visualisasi. Iya, mengembangkan kemampuan visualisasi. Ya. Iza, coba Iza. Meningkatkan kemampuan memahami data. Iya, meningkatkan kemampuan untuk memahami data. Coba Fatihatul Munawwarah. Mengembangkan kemampuan visualisasi, membantu pengembangan keterampilan. Tujuan pembelajaran kita ya, yaitu kita akan membahas tentang apa itu piktogram, bagaimana cara membaca data yang disajikan dalam bentuk piktogram, dan penyajian data sederhana dalam bentuk piktogram itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, nanti Bu Guru akan menyuruh kalian dalam setiap kelompok untuk menghitung. Piktogram itu adalah gambar ya, adalah sebuah gambar. Untuk menghitung sebuah gambar yang ada, sebuah benda, gambar atau benda yang ada di ruang kelas ya, yang ada di ruang kelas. Nah, di sini ada beberapa macam benda yang ada di ruang kelas kita. Nah, coba sebutkan dari setiap kelompok. Coba Ira, ya, meja. Meja, coba dihitung berapa jumlahnya meja? Berapa jumlah meja? Berapa? 10. Nah, di kelas 4 ada 10 banyak meja. Coba Pak Hafizah. Gambar. Ya, gambar. Berapa jumlah gambar coba dihitung?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Iya, jumlah gambar yang ada di ruang kelas 4 itu ada 15 gambar. Coba Hania. Coba Hania. Jendela, berapa jumlah jendela? Coba hitung berapa jendelanya? Ada 10 jendela. Nah, coba terus Ispina. Apa lagi? Papan. Berapa jumlah papan? 1 ya. Jumlah papan ada 1. Nah, di sini nanti kalian akan ibu guru bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok minimal menjadi 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama untuk menonton video tentang piktogram. Silakan disaksikan dulu. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi diagram gambar atau piktogram. Kalau ada beberapa benda yang dapat dihitung, bagaimana cara menyajikannya? Maka dari itu, kali ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Perhatikan data benda di dalam kelas berikut ini. Papan tulis sebanyak 2 buah, jam dinding sebanyak 1 buah, lemari sebanyak 1 buah, dan hiasan dinding sebanyak 8 buah. Dari data benda di dalam kelas tersebut, kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Maka, kita perlu tabelnya sebagai berikut. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu berisi kolom benda, kolom yang kedua berisi banyaknya benda, dan kolom yang ketiga berisi diagram gambar. Dan nanti 1 kolom berisi kolom jumlah. Dapat kita lihat, ungu sebanyak 4 siswa, kuning 2 siswa, hitam 1 siswa, dan merah 5 siswa. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 12 siswa. Dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan pengertian dari piktogram. Piktogram adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah setiap kategori. Piktogram disebut juga diagram gambar. Tahukah kalian dalam membaca piktogram kalian harus memperhatikan banyaknya gambar? Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai diagram gambar atau piktogram. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, dari video yang kalian saksikan tadi, mungkin ada gambaran pemahaman kalian tentang piktogram. Ya. Nah, sebelum dimulai, silakan keluarkan semua isi tasnya. Keluarkan isi tasnya. Kemudian apa saja isi dari masing-masing tas kalian itu yang ditulis di dalam tabel nanti, ya. Di sini kalian akan ibu guru suruh untuk mengisi tabel yang sudah ada, ya. Untuk mengisi nama benda, terus jumlahnya berapa, ya, jumlahnya berapa. Kemudian untuk tabel yang kedua, jumlah benda atau banyaknya benda, berapa benda itu, kemudian berapa, ya, iya semuanya, ya.
berapa banyak benda itu dibuat gambarnya? Nah, silakan dihitung berapa jumlah yang ada di dalam tasnya, di dalam masing-masing tasnya. Kemudian nanti di kolom pertama, jumlah benda ya, banyaknya benda, nama benda, kemudian banyaknya. Kemudian di kolom kedua nanti banyaknya benda, kemudian gambar dari berapa jumlah benda yang ada itu. Tulisan buat gambarnya lagi ya. Udah paham? Sudah paham? Nah, di sini ya, ini nama benda. Benda yang ada di dalam tasnya itu apa? Nama benda itu apa? Kemudian jumlahnya berapa? Ya. Kemudian di sini jumlah yang ada di sini ditaruh lagi di sini di kolom yang kedua. Kemudian setelah jumlah bendanya berapa yang ada di dalam tas itu. Kemudian jumlah benda itu berapa, jumlah benda itu yang digambar. Misalnya apa nama benda itu yang ada di sini, itu digambar di sini. Ya, di kolom kedua. Jumlahnya benda ini ditaruh, dia pindah ke bawah lagi. Berapa jumlah yang ada di kolom pertama ditaruh di kolom kedua. Kemudian jumlah dari kolom kedua itu nanti digambar sesuai dengan jumlah bendanya. Wah, sudah? Udah paham? Iya, semuanya yang ada di dalam tasnya silahkan dikeluarkan. Apa saja yang ada di dalam tasnya, kemudian jumlahkan. Hitung berapa jumlah yang ada di dalam tasnya. Kemudian ditaruh di kolom pertama. Tulis namanya dulu di kolom pertama. Sudah didengarkan? Tulis namanya dulu di kolom pertama. Kemudian jumlah bendanya berapa banyaknya. Kemudian yang di kolom kedua jumlah bendanya yang ada di kolom pertama. Kemudian berapa dari jumlah benda yang ada di kolom pertama itu dibuat gambarnya. Misalnya apa nama benda itu dibuat gambarnya di kolom kedua. Ya, sudah paham? Paham? Iya, juz amma. Iya, buku termasuk buku itu ya. Juz amma juga buku. Atau bisa dibikin juz amma 1, buku paket 1, buku tulis 1 atau 2, berapa aja itu yang jumlahnya itu ya. Memang bentuknya sama-sama buku tapi namanya lain-lain ya. Sudah paham semua? Paham caranya? Ayo silakan dikerjakan. Sudah? Nah, itu berapa jumlah yang ada di buku paket di dalam tasnya itu? Ya, apa namanya? Apa namanya dulu benda itu tulis. Benda itu apa namanya? Ya, nama bendanya, kemudian jumlahnya berapa? Ya. Misalnya 4 buku. Buku di sini tulis namanya, kemudian di sini jumlahnya 4. Wah, sudah? Nah, kemudian di sini jumlah yang di sini dipindah ke sini. Nah, berapa jumlah yang ada di sini? Misalnya 4 di sini di kolom pertama, di kolom kedua 4 juga. Kemudian di sini dibuat gambarnya. Misalnya 4 buku, 4 gambar buku ditulis di sini. Paham? Sudah paham? Ayo silakan. Sudah paham? Ayo, sudah paham? Silakan dikerjakan tugasnya. Ingat ditulis apa saja nama bendanya, kemudian berapa jumlahnya, lalu gambar benda itu. Gambar bendanya, tulis jumlahnya. Ayo silakan. Iya? Nanti dulu. Ya, jumlah benda, nama benda.
Kemudian buat gambar dari benda tersebut. Pokoknya apa yang ada di dalam tasnya. Benda apapun yang ada di dalam tasnya. Ayo, silakan. Ya. Iya, itu buku, berapa jumlah buku? Berapa jumlahnya? Sudah? Bahasa. Nah, di sini berapa buku? 4. Buat gambarnya 4 buku. Gambar buku 4 ya. Iya. Yang jelas 4 di sini. Gambar buku 4, penggaris berapa? 1 gambarnya di sini di bawah. Kemudian pulpen 4 gambarnya di sini. Udah, paham? Sudah? Belum, terangkan nomor. Iya. Iya, itu gambar bukunya berapa? Jangan sering-sering keluar dari bangku. Fokus Hafizatul. Jangan lain-lain. Oke, kita ice breaking dulu sebentar ya. Lepas dulu tulisannya ya. Biar semangat ya. Tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya, fokus. Jangan ada yang lain-lain. Silakan fokus, dikerjakan tugasnya. Ya. Silakan fokus untuk mengerjakan tugas. Nanti kemudian Ibu Guru suruh maju untuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasekan hasil dari kerja kelompoknya. Udah gabung semuanya sudah. Iya, iya. Di sini. Di sini jumlahnya juga ditulis. Ya, ini sudah. Berapa jumlah yang ada di sini ditulis di kolom kedua. Ya, berapa jumlah benda yang di kolom pertama ditulis dia di kolom kedua. Kemudian dibuat gambarnya. Yang terlalu banyak bendanya berarti dia yang paling banyak jawabannya. Lama dia menjawab. Ya, garisan 1. Sekarang Ibu Guru akan meminta
untuk dari masing-masing kelompok untuk mempresentasekan hasil dari kerja kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin Mempresentasekan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama benda, buku tulis, 2 pulpen, 3 buku cerita, 4 cermin, 5 kacamata. jumlahnya langsung. Jumlah benda, buku tulis 4, pulpen 2, buku cerita 1, cermin 1, kacamata 1. Sekian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin Tiga. mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama benda, tas, buku tulis, pulpen, stiker, karet, sama buku paket dan teman kunci uang. Jumlahnya terus. Jumlah benda 3, 4, 1, 1, 2. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan dari kelompok 4. Perwakilan dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Nama benda, buku tulis, garis, pulpen, 4, buku tulis ada 4, Terus penggaris 1, pulpen. 4, 4 pensil, 2 tabungan 4. Iya, sekian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami. sama buku, pulpen, Langsung sama jumlahnya. 4 kacamata, karet, toples, pensil warna, puzzle mini, parfum, stiker, buku tabungan, dagangan, tas, uang, dan pensil. 2, 14, 3, 1, 2, 20, 1, 11, 2, 3, 4, 1. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu hasil dari persentase kerja kelompok dari masing-masing kelompok ya. Piktogram itu kan merupakan diagram gambar ya. Ada manfaat, beberapa manfaat dalam kita mempelajari piktogram. Itu yang pertama, mengembangkan kemampuan visualisasi ya. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, di sini apa alasan penting kita mempelajari piktogram? Apa alasan pentingnya kita mempelajari piktogram? Coba. Alasan pentingnya itu mudah kita paham, mudah dipahami, meningkatkan pemahaman, menghemat waktu, meningkatkan komunikasi, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, dari serangkaian materi dan tugas yang sudah Ibu Guru berikan, apakah ada yang bertanya mengenai piktogram? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah paham semua? Sudah paham tentang piktogram? Sudah ya? Kalau tidak ada yang bertanya,
Nanti Bu Guru akan membagikan kalian tugas selanjutnya untuk dikerjakan di rumah. Ya. Masing-masing nanti akan diberikan tugas oleh Ibu Guru untuk dikerjakan di rumah sebagai tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup pelajaran ini, terlebih dahulu kita bersama-sama untuk membaca doa yang dipimpin oleh Ketua kelas 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru ucapkan untuk ketua kelas. Nah, untuk sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idiro hayu